Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Marcelina Maroso dengan NIM 672023-300. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas asisten dosen pemrograman berorientasi objek kelas H. Pertama di sini saya menggunakan scanner yang fungsinya untuk menerima atau mengambil inputan dari user. Kemudian di sini ada while true yang fungsinya untuk terus menampilkan menu sampai nanti usernya milih untuk keluar. Kemudian di sini saya pakai try catch yang dia fungsinya sebagai proteksi atau untuk menangani inputan yang invalid atau inputan yang gak valid gitu. Ini maksudnya kalau misalnya nanti kita inputnya bukan dalam bentuk angka, dia bakal ke print ini, input tidak valid, harap masukkan angka, seperti itu. Terus di sini saya pakai switch case buat milih ini kan, untuk milih menunya. Jadi di sini kan ada 5 menu kan. Nah, ada seperti ini kurang lebih tampilan utamanya jika nanti dijalankan programnya. Ada 5 menu seperti ini. Terus di sini nanti kita bisa masukkan inputan kita. Kalau misalnya kita milih case 1 gitu kan, kita masuk ke program kalkulator bilangan prima. Case 2 kita masuk ke program nilai rata-rata, seterusnya sampai case 5. Kalau misalnya kita pilih 5, dia nanti bakal keluar seperti ini, program selesai. Terus nanti programnya otomatis akan selesai programnya karena di sini kita pakai return, udah kan, pakai return kan. Nah, terus di sini kalau misalnya kita input nanti di luar ini 1-5 ini, tapi dalam bentuk angka ya, misalnya nanti kita inputnya, contoh lah inputnya angka 6, misalnya angka 6 kan, pas kita run, nah tulisannya akan seperti ini, pilihan Anda invalid. Nah, terus nanti bakal disuruh masukin angka 1-5. Nah, kita coba yang ini tadi ya, try catch tadi ya. Kalau misalnya kita inputnya string atau simbol gitu, misalnya kita coba string dulu ya, string. Nah, kita masukin. Nah, ini nanti tempatnya seperti ini, input tidak valid, harap masukkan angka 1-5. Nah, berarti ini bisa dipakai dong, ini programnya dong berjalan dengan benar. Nah, terus ini kita masuk ke menu yang pertama, kalkulator bilangan prima. Nah, kita masuk di kalkulator bilangan prima ini. Di sini yang pertama muncul akan ini. Kalau misalnya kita jalankan, ini yang pertama muncul, kalkulator bilangan prima. Terus kita disuruh untuk masukkan angka. Angka yang kita masukkan nanti bakal tersimpan di sini. Ini. Nah, terus untuk ini dia fungsinya untuk ngecek bilangan prima. Nah, jadi di sini kalau angka yang kita input itu adalah benar bilangan prima, dia akan ngeprint ini, angka adalah bilangan prima. Sedangkan kalau bukan bilangan prima, dia akan ngeprint ini, bukan bilangan prima. Jadi di program kalkulator ini, cek bilangan prima ini fungsinya untuk ngecek apakah dia benar bilangan prima atau enggak. Tapi di kalkulator ini dia hanya dipanggil saja. Sedangkan kalau untuk ngeceknya dia ada di sini di bawah ini. Nah, untuk cek bilangan prima ini dia pakai ini, matematika ini. Pokoknya ada rumusnya. Rumusnya itu kalau nggak salah angka itu dibagi terus sampai akar 2. Kalau misalnya hasilnya habis, berarti itu bukan bilangan prima. Sedangkan kalau hasilnya masih ada sisa 1, berarti itu bilangan prima. Nah, kurang lebih seperti itu rumusnya. Misalnya kan ini kan aku inputnya angkanya 5.
Nah 5 adalah bilangan prima karena 5 kalau misalnya dibagi 2 gitu hasilnya masih ada sisa 1, seperti itu. Terus yang ini kan tadi kan try catch tadi kan, ini input nggak valid, dia harus input bilangan bulat gitu. Coba kita kita coba dulu untuk input ini ya. Nah, ini kan kita kan pakai do while, kita pakai do while kan, do sama while itu yang fungsinya untuk nampilin ini biar kita bisa milih ngulang atau enggak. Jadi kita di sini coba dulu milih untuk ngulang ya. Kalau misalnya kita pilih Y, berarti kita akan mengulang program ini. Kalau kita pilih N, berarti kita akan kembali ke menu utama yang tadi itu. Udah kan, kita pilih Y dulu. Kita coba dulu ini masukin angka yang bukan bilangan bulat, misalnya kan 7,5. Nah, input tidak valid, masukkan angka bulat, bilangan bulat nggak sih harusnya. Nah, ini mesti masukkan bilangan bulat. Nah, kayak gitu untuk ini try catch-nya itu. Oke, kita kembali ke menu utama. Sekarang kita masuk ke yang kedua, menghitung nilai rata-rata kelas. Nah, rata-rata kelas ini nanti kalau misalnya kita run, yang pertama muncul akan ini kan, hitung rata-rata kelas, terus masukkan jumlah siswa. Jumlah siswa itu kalau kita masukkan di sini nanti bakal ke save di sini, jumlah siswa di sini. Nah, misalnya kita masukin ada 5 siswa. Jadi yang lebih banyak 3 siswa. Terus nah, ini masukkan nilai siswa ke 1 di sini. Kenapa bisa sampai tampilannya kayak gini? Karena di sini kita pakai for. Ini. For ini kan INTI sama dengan 1. Terus I kurang dari sama dengan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa ini kan tadi kan ada 3 berarti. Terus I plus berarti ini bakal ngulang terus sampai jumlah mahasiswa ini sampai sama dengan jumlah mahasiswa, sampai sama dengan 3. Terus I-nya bakal ditambahin terus. Terus di sini bakal ke print ini kan masukkan nilai siswa ke I-nya kan 1 kan. Nah, pokoknya bakal sesuai sama for ini. Terus nanti nilai totalnya bakal ditambahin di sini. Nilai ini tadi bakal disimpan di sini pokoknya. Coba kita masukkan jumlah siswa yang pertama. Nilai siswa yang pertama 79, 82, misalnya kan 90. Nah, gini dia nilai rata-ratanya 83,66. Itu gimana sampai bisa dapat hasilnya seperti ini? Karena kita pakai rumus ini, rata-rata sama dengan nilai total tadi ini, nilai total ini dibahagi dengan jumlah siswa. Jadi artinya 90 ditambah ini semua dijumlah dulu, terus nanti dibagi jumlah siswanya dibagi 3 kayak gitu. Terus bakal ke print ini tadi. Ini sama juga sih kayak tadi try catch ini. Kalau misalnya kita inputnya bukan angka, kayak kita tadi input di sini tadi kayak string atau apa, bakal ke print ini sih. Sama kurang lebih. Terus di sini apakah Anda ingin mengulang? Kalau ya kita ngulang lagi, kalau N kita kembali ke menu utama. Terus ini kita pergi ke menu yang ketiga ya. Menu yang ketiga adalah kalkulator suhu. Nah, kalkulator suhu ini dia bakal ngeprint ini dulu awalnya kan, seperti biasa.
akan ngeprint awalnya dulu ini, terus nanti pas dimasuk di sini kita masukkan suhunya dalam bentuk Celsius, terus nanti kita bakal konversi ke Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Misalnya kan kita masukin suhu hari ini dalam Celsius, misalnya kan 30 Celsius ya. Nah, ini suhu dalam Fahrenheitnya, Kelvin, dan Reaumur seperti ini. Ini didapat dari mana? Dari sini. Jadi untuk dapat Fahrenheit ini, suhu Celsius yang kita input tadi dikali 9/5 terus ditambah 32. Kalau untuk suhu Kelvin, suhu Celsius yang kita input tadi ditambah 273,15. Nah, suhu Reaumur, suhu Celsius dikali 4/5. Pokoknya ini saya pakainya rumus dasar, emang rumus yang dipakai untuk ini, untuk menghitung ini suhu-suhu ini. Terus nanti di sini bakal di print kayak biasa suhu dalam Fahrenheit, terus ini suhu Fahrenheit yang di sini tadi dipanggil biar muncul di sini, itu juga Kelvin dipanggil biar muncul, Reaumur juga biar muncul. Nah, ini sama seperti yang tadi. Terus ada 2 lagi untuk ngulang lagi, nanya lagi mau ngulang atau enggak. Kalau enggak ya chat N biar kita ke menu utama. Kemudian sekarang pilih menu keempat, kalkulator kurs dolar. Kurs dolar. Nah, kita pilihkan masukkan jumlah dolar. Nah, ini kita masukkan jumlah dolar ini. Ini nanti dolarnya bakal dikonvert dari dolar ke rupiah, yen, euro, sama pound sterling. Jadi di sini misalnya kita masukin 5 dolar, enter. Nah, dalam rupiah Indonesia 5 dolar itu 75.755 ribu rupiah. Dalam yen Jepang 717 yen. Dalam euro Eropa 4,475 euro. Dalam pound sterling 3,75 pound sterling. Itu dapatnya dari mana? Saya cari di Google. Kalau untuk 1 dolar itu adalah 15.151 ribu rupiah. Kalau untuk yen, 1 dolar itu 143,4 yen. Kalau untuk euro, 1 dolar sama dengan 0,895 euro. Terus 1 dolar sama dengan 0,75 pound sterling. Terus di bawah ini dikali semua. Berarti tadi kan ada 5 kan, 5 dolar dikali ini dipanggil. Nah, atas ini dipanggil dikali 15,151 gitu. Yen juga dolar dikali ini. Euro juga dolar yang kita input tadi dikali ini 0,895. Pound sterling juga dolar dikali ini Inggris. Itu kurang lebih seperti itu untuk dapat hasilnya. Terus nanti di print di bawah ini. Ini sama seperti yang tadi. Kalau misalnya kita masukinnya bukan angka, dia bakal kedetek di sini. Terus diulang lagi, ada pertanyaan lagi kan, dualnya kan, dia ngulang lagi mau ngulang atau enggak, dinanya lagi mau ngulang atau enggak. Kalau misalnya mau ngulang boleh pencet Y, kalau enggak mau ngulang chat N aja. Kita ke menu utama. Nah, terus kalau misalnya udah selesai nih, kan udah selesai kan 4 menu kan, sekarang menu terakhir, menu kelima, menu exit. Nah, exit ini kalau kita pencet 5, nah dia bakal ini ngeprint program selesai. Ini tadi program selesai. Terus sini program udah benar-benar selesai karena di sini kita pakainya return. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Ini juga tadi kan di setiap setiap program tadi itu kalkulator tadi kan ada ini kan, ini
ulang sama dengan ulang lagi. Nah, ulang lagi itu aku buat di sini. Jadi ini tuh buat kita mau ngulang lagi atau enggak. Jadi kalau misalnya ini tadi kan, kalau kita mau ngulang boleh pencet Y, kalau enggak pencet N, itu bakal kembali ke menu utama. Terus di sini kalau misalnya kita inputnya selain Y sama N, ini bakal keluar kayak gini, input invalid, masukkan Y dan N. Pokoknya kayak gitu kurang lebih program yang aku buat. Kalau misalnya ada salah kata dan yang kurang dimengerti, aku mohon maaf. Aku ucapkan banyak terima kasih dan selamat siang.